Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, dan para pencinta setia Bincang Dai yang senantiasa selalu menyaksikan program Bincang Dai, jangan lupa untuk selalu memberikan saran-saran positif bagi program ini agar kami bisa terus melakukan hal-hal terbaik untuk kemaslahatan umat. Baik, selanjutnya kita buka sesi kedua. Mungkin di antara ibu-ibu, bunda-bundaku yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari Majelis Taklim Jami Awaludin Batangasih. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bagaimana jika kita bersedekah kepada orang yang tidak amanah? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana begitu maraknya orang yang datang bahkan berkeliaran untuk meminta sumbangan. Dan timbul sebuah pertanyaan, bagaimana kalau seumpama kita bersedekah atau kita memberikan sumbangan kepada orang yang tidak amanah? Jadi kita jangan pernah ragu, karena sesungguhnya sedekah atau sumbangan yang sudah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keridhaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya sedekah itu akan sampai sekalipun orang yang diberikan itu tidak menyampaikan atau tidak amanah. Jadi tetap hitungan sedekah kita tetap sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun sedekah yang kita berikan kepada orang itu tidak amanah, tidak menyampaikan sedekah itu. Misalnya dalam hal pembangunan masjid, misalnya diberikan, kita amanahkan kepada pengurus, kemudian tidak dipergunakan untuk membangun masjid, atau misalnya sedekah infak kepada fakir miskin atau pondok tahfiz lain sebagainya, kemudian ternyata sedekah itu tidak sampai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan, dan yang tidak menyampaikan amanah tersebut akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Bunda. Selanjutnya mungkin masih ada. Tapi Pak Ustaz, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Yeni, anggota Majelis Taklim Jami Awaludin. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, kepada siapa kita bersedekah terlebih dahulu? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, kepada siapa yang harus kita dahulukan dalam bersedekah? Kalau kita merujuk kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dianjurkan terlebih dahulu kita bersedekah kepada keluarga. Jadi utamakan dulu kita sedekah kepada keluarga, baru orang lain, karena nilainya itu beda. Sedekah kepada keluarga itu nilainya 2, sedekah kepada orang lain itu nilainya 1. Maka ketika kita memiliki kelebihan harta, maka upayakan sedekah kepada keluarga. Misalnya ada adik tak yang mau dibantu sedang sekolah, atau ada keponakan tak, atau di sekitar keluarga tak. Jadi hitungannya itu, kalau orang tua bukan sedekah tapi kewajiban. Jadi khususnya untuk suami, suami itu masih punya hak untuk menanggung kedua orang tuanya. Makanya kita ibu-ibu jangan selalu melarang suami tak, kalau misalnya suami tak mau menekasi orang tuanya. Jadi tanggungan suami itu sebetulnya 3 yang tidak terputus.
bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya, kemudian bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya kalau ada. Tapi kalau tidak ada anaknya berarti dua, orang tuanya kemudian istrinya. Nah, saya kira itu. Jadi terkait dengan pertanyaannya tadi, jadi utamakan kita bersedekah kepada keluarga. Kemudian yang kedua, setelah kita bersedekah kepada keluarga, kita bersedekah kepada tetangga. Kita bersedekah kepada tetangga yang kita anggap, mohon maaf, ada yang janda atau lansia atau duda atau fakir atau miskin. Dahulukan tetangga, kemudian baru bisa kita keluarkan ke orang lain. Jadi tahapannya 3, keluarga, tetangga, kemudian orang lain atau orang luar. Saya kira itu Bunda. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada season ketiga, yakni pertanyaan ketiga dan sekaligus penutup. Namun jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Dai.